Saudara, kira-kira berapa banyak orang-orang percaya atau anggota-anggota gereja yang ikut aktif terlibat, ikut berpartisipasi di dalam pelayanan kerajaan Allah melalui gerejanya? Atau kira-kira berapa banyak orang yang tidak aktif untuk terlibat, tidak berpartisipasi, atau bisa kita sebut sebagai menganggur di kerajaan Allah itu? Kira-kira hasil survei akan bagaimana, saudara? Nah, ternyata, saudara, dari hampir semua survei yang saya lihat, keterlibatan jemaat di dalam pelayanan di 20%. Jemaat meskipun anggota gereja, tetapi jarang hadir saja, bahkan ada yang tidak hadir sama sekali, mungkin hanya Natal, atau ada 20% anggota jemaat seperti itu. Dan kelompok yang terbesar adalah 60% yang di tengah ini. Hadir dalam kebaktian, hadir dalam aktivitas gereja, tetapi tidak aktif, tidak terlibat di dalam pelayanan, mungkin bisa kita sebut seperti penonton saja. Dan 20%, saudara, itu yang tercatat aktif terlibat di dalamnya. Kira-kira begitu kurva lonceng kalau saya lihat di hampir survei keadaan gereja-gereja keterlibatan. Kira-kira kalau saudara ditanya di bagian kurva lonceng ini, saudara ada di mana? Di bagian mana saudara ada? Ternyata, saudara, dari hasil Gallup terbaru di Amerika ini 10% saja yang aktif melayani secara pribadi. Dan 50% anggota-anggota gereja, orang-orang percaya, tidak tertarik sama sekali untuk terlibat di dalam pelayanan. Dan 40% sebetulnya tertarik, sebetulnya mau untuk melayani, tapi tidak pernah diminta, tetapi juga tidak tahu bagaimana cara memulai ikut pelayanan. Tapi juga nggak pernah ditanya, juga nggak pernah diikutkan, jadi nggak tahu. Itu ada 40%. Ya, ini hasil survei terbaru seperti itu. Kira-kira saudara ada di mana juga? Ada di persentase yang mana, saudara? Kira-kira bagaimana hasilnya, saudara, jika penelitian yang dilakukan Gallup ini dilakukan di sini, di GKI San Jose? Kira-kira hasilnya akan bagaimana menurut saudara? Kalau rata-rata gereja di Amerika hanya 10% yang aktif melayani secara pribadi di dalam gereja, saya ingin tanya saudara, kira-kira di GKI San Jose yang aktif itu, saudara percaya kurang dari 10%? Siapa yang yakin kurang 10%? Tidak ada? Siapa yakin bahwa lebih dari 10%? Lebih dari 10%. Ya, dan melalui sekretaris semalam, saya coba cek untuk lihat aktivitas jemaat. Ya, bersama dengan penatua Chris, saudara. Dan hasilnya, saudara, berapa persen jemaat yang komited, jemaat yang terlibat, aktif di gereja kita ini? 43%. Ya, kita bersyukur ya, 43%, saudara, kedapatan dalam gereja kita ini termasuk jemaat yang komited, yang memberikan diri, talentanya, karunia-Nya, ikut terlibat di dalam pelayanan kerajaan Allah. Ya, itu sebabnya hari ini kita mau menaikkan syukur. Ya, kita beri aplaus kepada mereka semua ya, yang terlibat di dalam pelayanan di gereja kita yang mencapai 43%. Tapi menurut saudara, apakah itu cukup baik sebagai gereja 43%? Apakah itu sudah menandakan bahwa kita ini gereja yang sehat? Mari kita kembali karena pesan dari Alkitab, saudara, firman Tuhan, sabda Tuhan buat kita itu begitu jelas. Begitu jelas. Ya, coba kita
baca firman Tuhan, ya, yang menjadi firman Tuhan kita hari ini, 1 Petrus pasal 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Jadi ada karunia, saudara, yang sudah diberi Tuhan kepada semua anggota jemaat, ya, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Garis bawahi. Sudah atau belum? Sudah diberi atau belum? Telah itu sudah atau belum? Sudah, ya. Kita semua itu sudah diberi karunia oleh Tuhan, ya. Karunia itu sudah diberikan kepada, sudah diperoleh tiap-tiap orang. Ada yang kelewatan tidak? Kalau dikatakan tiap-tiap orang, ada yang kelewatan tidak? Oh, dia dikasih, saya tidak. Jadi saya tidak punya karunia dari Tuhan. Kalau dikatakan tiap-tiap orang, itu berarti tak ada yang terkecuali. Tua, muda, laki, perempuan. Kita semua, firman Tuhan, ya. Kemudian 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Tetapi kepada siapa? Tiap-tiap orang lagi. Tiap-tiap orang itu berarti tidak ada yang terkecuali. Tak ada yang ini diberi karunia, yang ini tidak. Kita semua diberi karunia pernyataan roh untuk kepentingan bersama, untuk dipakai bersama-sama. Jadi itu berarti, saudara, 43% belum cukup. Karena yang diminta Tuhan berapa persen? 100%, saudara, ya. Sangat jelas firman Tuhan memanggil kita, kalau kita ini jemaat sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, 100% orang percaya tanpa kecuali. Penggeraknya, saudara, kita terlibat di dalam pelayanan yang benar adalah kasih yang sungguh-sungguh. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh. Kenapa harus ditambah sungguh-sungguh? Tidak cukup kasih. Karena ada banyak kasih itu, saudara, hanya sandiwara. Sungguh-sungguh. Tidak kepada yang lain. Dalam pelayanan, kalau saudara ada yang lain dari kasih ini, pasti saudara akan dibawa dalam motivasi yang salah dalam melayani. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Lalu apa perlengkapannya? Mengapa harus semuanya terlibat? Apakah saya sudah diperlengkapi oleh Tuhan? Apakah saya bisa untuk terlibat di dalam pelayanan? Dan jawabnya juga sangat jelas di dalam firman Tuhan. Ya tadi kita sudah baca bahwa karunia itu sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dan kalau sudah diberikan karunia itu, ayat kita berikutnya, kalau sudah baca ayat 10 sampai dengan 11, lalu apa tanggung jawab kita yang sudah diberi karunia? Dalam gambaran lain kita juga diberi talenta, meskipun jumlah talenta bisa berbeda-beda. Lalu apa tanggung jawab kita? Dan firman Tuhan katakan dengan sederhana, yang memakai itu tanggung jawab kita. Kita sudah diberi karunia, sudah. Tidak boleh dipendam, tidak boleh diabaikan. Kita harus memakai, mengelola karunia yang dianugerahkan Tuhan itu. Baik itu karunia berupa perkataan, baik karunia dalam tindakan-tindakan praktis. Dan lihat di ayat 10 dan 11. Dan saya tanya lagi, lalu apa tujuannya? Apa tujuan akhirnya? Hanya satu. Kalau sudah punya kasih, itu motivasi yang benar dalam melayani. Dan sudah ditanya, mengapa saudara melayani? Dan kalau sudah tidak menjawab dari hal ini, saudara juga akan dibawa melenceng dari motivasi saudara melayani. Ya, coba kita baca sama-sama. Ya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan ketaatan yang dianugerahkan Allah. Supaya, itu tujuan. Ini tujuan kita semua terlibat di dalam pelayanan. Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Apa sebabnya? Bahwa hanya ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan dimuliakan melalui gerejanya
ketika anggota-anggota gereja mau melayani satu sama lainnya sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada tiap-tiap jemaat. Dan sebagai konsekuensinya Elton Trueblood berkata, kita tahu kita ini gereja reformasi, kan? Ya, kita ini gereja reformasi. Dan kita ingat reformasi yang pertama pada waktu abad 16 dilakukan. Kita masuk dalam arakan gereja reformasi yang dilakukan oleh John Calvin, sehingga kita disebut sebagai gereja reform. Dan dikatakan jika reformasi yang pertama, ya, pada waktu itu Martin Luther dan seterusnya menyatakan Alkitab yang tertutup sekarang harus terbuka. Sebelum reformasi itu saudara nggak bisa baca Alkitab. Punya Alkitab nggak boleh. Ini hanya konsumsi saya. Jadi kalau saudara pengen tahu, harus tanya kepada saya. Tidak boleh saudara itu baca sendiri, miliki sendiri sebelum reformasi. Karena berbahaya, dianggap saudara bisa menyeleweng, tersesat, menafsirkan sesuka-suka saudara. Tetapi reformasi berkata kemudian Alkitab ini harus terbuka, diterjemahkan, tidak dalam bahasa elit pada waktu itu, Latin hanya cerdik pandai. Dan saudara lihat, zaman itu cerdik pandai itu para rohaniawan yang bisa membaca dan memahami. Terjemahkan dalam semua bahasa manusia dan diterjemahkan Martin Luther dalam bahasa Jerman supaya rakyat semua ikut membaca di dalamnya. Alkitab bukan hanya untuk pendeta, Alkitab untuk semua jemaat Tuhan. Itu reformasi yang pertama, mengembalikan firman Tuhan kepada umat Allah. Dan Elton Trueblood kemudian berkata, saudara, kita sekarang memerlukan reformasi kedua. Kalau reformasi pertama mengembalikan firman Tuhan kepada umat Allah, reformasi kedua adalah mengembalikan pekerjaan Allah bukan hanya oleh pendeta, penatua, pejabat-pejabat gerejawi, tetapi pekerjaan Allah itu adalah pekerjaan semua umat Allah sesuai dengan firman Tuhan kita hari. Maka pekerjaan Allah itu tidak boleh one man show, pendetanya saja, atau dikorupsi sendiri oleh para pejabat gerejawi. Kita semua hanya memperlengkapi supaya seluruh anggota jemaat terlibat aktif dalam pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah. Maka pekerjaan Allah itu harus dikembalikan kepada umat Allah. Dan itulah panggilan kita bersama saudara untuk kita masuk dalam reformasi kedua ini. Mulai dari diri kita sendiri dan mulai juga dari gereja kita ini. Ya, dari 43% kita berdoa akan menuju kepada 100%. Nah, sekarang kita masuk realitasnya, bukan? Itu teologinya seperti itu. Tapi realitasnya, meskipun rancangan Allah itu begitu jelasnya, bahwa pekerjaan Allah dikerjakan bagi kemuliaan Allah oleh seluruh umat Allah. Oleh seluruh umat Allah. Di sepanjang masa, di setiap zaman, Tuhan selalu memanggil umatnya untuk terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka berapa minggu yang lalu sudah disebarkan angket, bukan? Ya juga itu panggilan. Saudara mau ikut terlibat di mana? Sesuai dengan talenta saudara, sesuai dengan karunia saudara, dan daftarnya juga disebutkan. Nah, itu kan masuk dalam pelayanan. Jadi kalau tadi dikatakan berapa tadi? 40% mau tapi nggak tahu, nggak ada yang minta. Angkat sudah disebar semua. Saudara bisa melayani di mana? Dalam ibadah, dalam kesaksian, dalam pelayanan, dalam pengembalaan, dalam apapun. Dalam musik gerejawi, dalam alat-alat teknologi di gereja, apa saja saudara. Kita dapat terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu. Tetapi meskipun di sepanjang masa Tuhan memanggil untuk kita terlibat di dalam pelayanan, dalam kenyataannya respon jemaat juga bermacam-macam, bukan? Maka tadi ada persentase seperti itu, karena respon jemaatnya macam-macam.
Ada yang menerima dengan sukacita, ada yang menerima tapi dengan terpaksa, duka dan paksa. Ada yang menolak secara tegas dengan juga berbagai alasan. Ada yang menolak secara halus dengan kata menunda atau menghindari. Yang menerima dengan sukacita pun ternyata juga bermacam-macam. Setelah dijalani lalu mundur. Ada yang merasa karena sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendaknya, maka pelayanan itu diterima, lalu berpusat kepada dirinya sendiri, karena melayani mau sesuai dengan keinginannya sendiri, maka yang dicapai kehendakku, mauku, ideku, maksudku, tujuanku, aku dalam pelayanan demikian. Namun kemudian pada waktu pelayanan saudara berubah tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak sesuai dengan yang dikehendaki, apa yang terjadi? Mundur saudara, kecewa, marah, sungut-sungut, meninggalkan. Apalagi kalau pelayanan kemudian menuntut pengorbanan, bukan? Menuntut waktu saudara, menuntut tenaga saudara, menuntut korban perasaan saudara, tak mendatangkan keuntungan materi, malah sebaliknya tidak mendatangkan gengsi atau pujian, malah dicela. Apa yang terjadi? Yang menolak pun saudara selalu ada banyak alasan, baik tegas maupun halus, menghindar atau menunda, dan alasannya bermacam-macam. Kan? Sebagai pendeta yang biasanya saya diminta untuk mendekati orang, untuk terlibat di dalam pelayanan, ada yang seperti Musa, meskipun dahulu sampai sekarang, ada yang seperti Musa, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu juga tidak. Sejak engkau berfirman kepada hambamu juga tidak. Aku ini tidak bisa. Aku ini berat mulut dan berat lidah. Itu alasan pertama. Yang paling umum, yang paling biasa kita dengar, yaitu memakai alasan kelemahan dirinya. Dirinya, saudara, yang dicipta Tuhan, dipakai sebagai alasan untuk menolak. Itu Musa, saudara. Siapa aku ini? Akunya dipakai untuk menolak, saudara. Siapa aku? Kata Musa ya. Maka aku yang harus menghadap Firaun. Dan aku yang harus membawa Israel keluar dari Mesir. Aku sudah menjadi alasan untuk menolak. Itu hampir klasik sudah lihat dari semua yang dipanggil Tuhan. Kan Yeremia juga berkata gitu. Tuhan Allah. Tuhan Allah. Sesungguhnya aku ini tidak pandai bicara. Aku ini masih muda. Muda sudah jadi penatua. Gideon juga begitu. Aku ini yang paling kecil. Masih paling kecil suku Manasye. Suku yang paling dikecilkan dalam suku Yehudi, dalam suku Israel itu. Aku juga paling muda dari keluargaku. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, alasannya orang lain. Kalau diri sendiri, kita alasan orang lain. Yang saya harus menghadap Firaun. Ya, itu orang Firaun ini lalu dipakai untuk menolak panggilan Tuhan, saudara. Aku harus memimpin bangsa yang tegar tengkoknya. Wah, amin. Maka saudara, orang lain dipakai untuk alasan kita tidak terlibat di dalam pelayanan. Menolak dari panggilan Tuhan itu. Dan karena yang saya layani orang-orang seperti ini, saya tidak sanggup, saya tidak bisa. Saya belum berpengalaman menghadapi orang seperti ini, dan seterusnya. Dan lalu apa yang ketiga? Yang seringkali terjadi setelah aku, orang lain jadikan alasan, lalu mengalihkan panggilan Tuhan itu untuk orang lain. Seperti Musa berkata, Tuhan, utuslah yang lain saja, jangan aku. Siapa saja yang patut kau utus, aku ini tidak, saudara. Yang lain saja. Yang dia bukan saya.
Saudara, itulah alasan yang sering kita dengar. Saudara. Ya, di balik semua alasan itu, sesungguhnya saudara ada kesalahpahaman. Kan? Saya lihat dari semua argumentasi alasan-alasan seperti itu, baik diri sendiri, baik orang lain, baik mengalihkan kepada orang lain. Ada salah paham di dalam pelayanan seolah-olah kita sedang diminta untuk melakukan pekerjaan kita. Padahal saudara tidak diminta untuk melakukan pekerjaan saudara. Saudara dipanggil untuk melakukan pekerjaan Allah. Nah, itu garis bawah. The word of God. Saudara tidak terlibat dalam pekerjaan saudara sendiri. Ini pekerjaan Allah. Dan kita memang tidak pernah dapat melakukan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah itu hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri. Dia hanya memakai kita untuk terlibat dalam pekerjaannya. Bahwa sesungguhnya Allah lah yang bekerja. Maka saudara, Anda lihat ini istilah yang sangat indah. Permanus hominis manu neminis. Yaitu dalam bahasa Latin. Ini harus menjadi falsafah dari semua pelayan Tuhan. Through the hand of man, by the hand of no man. Itulah pelayanan, saudara. Melalui tangan manusia, memang melalui Musa, melalui Yeremia, melalui saudara-saudara terlibat di dalam pelayanan. Tetapi yang terjadi, saudara, itu bukan oleh karena tangan manusia. Tetapi tangan siapa? Tangan Allah. Karena Allah yang sedang bekerja. Ini pekerjaan Allah, saudara, dalam kehidupan ini. Daud dengan ketepelnya, saudara, di tangannya menjatuhkan Goliat. Apakah itu karena tangan Daud? Ya, memang melalui tangan Daud, saudara. Tetapi kuasa tangan Tuhan yang membuat tangan Daud itu dapat merubuhkan Goliat. Kalau janda miskin di Sarfat ya, dapat menggenggam segenggam tepung di tangannya, hanya segenggam, tetapi berkuasa mencukupkan beberapa orang selama bertahun-tahun hanya dengan segenggam tepung itu. Apakah itu karena kuasa dari tangan janda Sarfat itu? Memang dari tangan janda Sarfat. Tetapi yang sedang bekerja bukan tangan janda Sarfat itu, tetapi sebetulnya adalah tangan Tuhan sendiri. Kalau seorang anak di tangannya hanya ada 5 roti dan kemudian hanya ada 2 ikan, apakah itu berkuasa untuk mengenyangkan 5.000 orang? Tetapi 5.000 orang makan kenyang pada waktu itu. Memang melalui tangan dari anak ini, yang di tangannya hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi pada waktu itu tangan Allah yang bekerja melalui tangan anak kecil ini, saudara. Itu sebabnya, saudara, jawab Tuhan kepada Musa. Apa yang ada di tangan? Nah, itu pertanyaan Tuhan kepada Musa. Apa yang ada di tangan? Tongkat Tuhan, katanya. Lemparkan tongkat itu. Jadi ular. Ya. Dan pada waktu kemudian ambil tongkat itu, kembali menjadi tongkat. Dan Tuhan berkata, sekarang masukkan tanganmu itu ke dalam sakumu. Keluarkan. Kusta. Tangannya kusta. Masukkan kembali. Keluarkan kembali. Sembuh. Kira-kira apa yang mau diajarkan Tuhan dengan cara seperti itu? Bahwa engkau pergi memang akan memakai tanganmu dengan tongkatmu, tetapi yang akan bekerja bukan tanganmu. Tuhan yang bekerja melalui tangan kuasanya itu. Permanus hominis manu neminis. Melalui tangan manusia, melalui tangan Musa, melalui tangan Daud, tetapi sesungguhnya bukan tangan manusia. Itu adalah tangan Allah yang bekerja. Karena kita ada dalam pekerjaan Allah. Allah yang sedang bekerja.
Dan itulah saudara yang membuat umat Allah kemudian berkata, karena ada tangan Allah itu, kami sekarang siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem dari reruntuhan. Jadi Nehemia, saudara, mengajak semua umat jemaat Tuhan pada waktu itu untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, membangun kembali tembok Yerusalem, untuk melihat tangan Allah, bukan tangan mereka. Tangan Allah, mereka bekerja dengan tangan mereka. Tetapi sesungguhnya ada tangan Allah yang bekerja secara tidak kelihatan, yaitu adanya the gracious hand of my God. The gracious hand of my heart. Di tengah-tengah tangan yang kita persembahkan kepada Tuhan, ya, dan diterjemahkan oleh LAI, betapa murahnya tangan Allahku yang bekerja diam-diam di balik tangan kita yang melayani Tuhan ini. Maka demikian halnya dengan kita, saudara, kita semua dipanggil untuk terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Di mana Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita, melalui kita, memakai tangan kita, memakai mulut kita. Tetapi sesungguhnya Allah yang sedang bekerja melalui the gracious hand of my God. Itu, saudara. Dalam pertolongan itulah kita dipanggil, saudara, untuk menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia, dari talenta yang sudah Tuhan berikan, bahwa Tuhan saudara mau mengizinkan mata, tangan, mulut, kaki, apapun dalam diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan pekerjaannya. Ya, maka mari hari ini kita syukuri dan kita beri apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua para pelayan Tuhan yang telah melibatkan dirinya dalam pekerjaan Tuhan ini, dalam pelayanan melalui gerejanya ini. Kiranya kita semua sungguh menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah itu. Amin.